Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kromo 8, kelas PGMI 5E akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Materi pertama yaitu mengenai pengertian model-model pengembangan kurikulum. Menurut Abimanyu dan kawan-kawan, menyatakan bahwa model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan. Lalu, menurut Suprijono, berpendapat bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Berdasarkan beberapa pengertian itu, dapat disimpulkan model adalah suatu pola atau acuan yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan. Mengenai pengembangan, pengembangan yang sering disebut dengan pembaharuan atau inovasi, mengingat kepada istilah invention dan discovery. Invention merupakan penemuan suatu yang benar-benar baru, kemudian diadakan dengan bentuk-bentuk hasil kreasi yang baru. Lalu, pengembangan tidak selalu menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru, tetapi dapat juga merupakan penyesuaian dengan apa yang telah umum dilakukan atau pengembangan dari bentuk yang sudah ada untuk menuju ke arah yang lebih baik, dan inilah yang disebut dengan discovery. Dari penjelasan tentang model dan pengembangan kurikulum, dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum ini merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk mengembangkan dan dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dari sekolah. Selanjutnya yaitu, menurut Surjono, pada umumnya pengembangan struktur mencakup komponen kurikulum, yaitu perubahan dalam tujuan, perubahan isi dan struktur, perubahan strategi kurikulum, perubahan sarana kurikulum, dan perubahan sistem evaluasi kurikulum. Macam-macam pengembangan kurikulum. A. Tabas Inverted Model. Model ini lebih menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Berikut unit-unit percobaan atau plot unit melalui langkah-langkah. 1. Mendiagnosis kebutuhan. 2. Menformulasikan tujuan. 3. Memilih isi. 4. Mengorganisasi isi. 5. Memilih pengalaman belajar. 6. Mengorganisasi pengalaman belajar. 7. Menentukan alat evaluasi serta prosedur yang harus dilakukan pendidik. 8. Menguji keseimbangan kurikulum. Menurut Taba, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah, bahwa mendiagnosis kebutuhan anak didik merupakan hal pertama yang sangat penting. Informasi ini berguna dalam menentukan langkah keduanya, yaitu formulasi yang jelas dan tujuan-tujuan yang komprehensif untuk membentuk dasar pengembangan elemen-elemen berikutnya. Dan hakikat tujuan objektifis akan menentukan jenis pelajaran yang perlu diikuti. Beberapa area yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Concept or ideas to be learned. 2. Attitude, sensitivities, and feeling to be reinforced. Strengths or initiative. 3. Habits and skill to be mastered. 2. Rogers Interpersonal Relation Model. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang memiliki ide-ide yang penting dalam teori dan praktek di spesialis kurikulum.
Rogers memperluas terapi sebagai model belajar untuk pendidikan. Ia percaya bahwa hubungan antar insani yang positif memungkinkan orang tumbuh dan oleh karenanya pengajaran harus berdasarkan konsep human relation, bukan pada mata pelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang memiliki personal relation dengan siswa dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ada 4 tahapan dalam pengembangan kurikulum model Rogers Interpersonal Relation, yaitu yang pertama, pemilihan suatu target sistem pendidikan. Penentuan target ini berdasarkan kriteria yang menjadi pegangan, yakni adanya kesediaan dari administrator atau penjabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok intensif. Selama 1 minggu, para administrator atau penjabat pendidikan melakukan kegiatan kelompok dalam suasana yang rileks atau non-formal. Untuk itu, diperlukan suatu tempat khusus yang agak terpisah jauh dari kehidupan kerja. Melalui kegiatan kelompok itu, mereka akan mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, tidak terlalu mempertahankan pendiriannya sehingga dapat menerima saran orang lain. Lebih mudah untuk menerima ide-ide pembaharuan. Mampu mengurangi kekuasaan birokratif. Dan lebih mampu untuk menerima saran dan kritik demi perbaikan. Tahap kedua yaitu pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Pertemuan selama seminggu atau pertemuan yang diadakan dalam minggu akhir yang panjang perlu diadakan untuk saling mengenal antar sesama peserta. Dalam pertemuan tersebut diharapkan terjadi pertukaran informasi. Demikian pula guru yang skeptis dan menentang mungkin akan melihat pembaharuan dari sisi lain, sehingga kemungkinan besar terjadi perubahan sikap menerima. Keikutsertaan guru dalam kelompok sebaiknya bersifat sukarela. Efek yang akan diterima yaitu lebih mampu untuk mendengarkan keluhan siswa, mau menerima pembaharuan melalui peristiwa siswa mengganggu kelas oleh siswa tertentu daripada siswa pendiam. Mampu mengembangkan suasana kesamaan hak dan kewajiban sehingga timbul suasana demokratis di dalam kelas. Tahap ketiga yaitu pengembangan pengalaman kelompok fun intensif bagi kelas. Caranya, mengikut sertakan 1 unit kelas dalam pertemuan 5 hari. Selama 5 hari penuh, siswa ikut serta dalam kelompok secara aktif dengan fasilitator para guru, administrator pendidikan, dan administrator dari luar. Dengan kegiatan itu diharapkan menumbuhkan suasana hubungan yang baik antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Hal ini diharapkan dapat berdampak pada perubahan yang terjadi pada diri siswa. Perubahan tersebut antara lain yaitu merasa bebas mengemukakan pendapatnya di dalam kelas, semangat untuk belajar bertambah karena timbul persaingan yang sehat untuk pandai, memiliki tenggang rasa dalam hubungan antar siswa di dalam pergaulan sehari-hari. Tahapan keempat yaitu keterlibatan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Kegiatan ini dapat dikoordinasi oleh persatuan orang tua pada masing-masing sekolah. Kegiatan kelompok berlangsung selama 3 jam tiap sore selama 1 minggu atau 21 jam selama 3 hari terus-menerus. Jika kemungkinan, pertemuan demikian agar bebarengan dengan pertemuan unit kelas. Tujuan utama kegiatan ini adalah supaya orang tua, staf pengajar, dan pemimpin sekolah atau administrator pendidikan lainnya dapat saling mengenal secara pribadi sehingga memudahkan pemecahan persoalan yang dihadapi di dunia pendidikan, khususnya persekolahan. Charles Rogers juga menyarankan kalau mungkin ada pengalaman kegiatan kelompok yang bersifat campuran kulminasi dari model interpersonal adalah diselenggarakannya kelompok-kelompok vertikal atau vertical group yang diikuti oleh partisipan. Perubahan kurikulum yang berhasil dapat dicapai bila ada hubungan efektif secara horizontal dan across status role lines. Saran Charles Rogers tersebut adalah perlunya diadakan pertemanan vertikal
yang mendobrak hierarki birokrasi atau status sosial. Peserta kegiatan tersebut terdiri dari 2 orang administrator, 2 orang pimpinan sekolah, 2 orang staf pengajar, dan 2 orang siswa. Yang ketiga yaitu The Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal, yaitu yang pertama ada hubungan insani, yang kedua sekolah dengan organisasi masyarakat, yang ketiga wibawa dari pengetahuan profesional. Nah, penyusunan kurikulum harus memasukkan pandangan dan harapan-harapan masyarakat. Dan salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan prosedur research. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum, berupa pengumpulan data yang bersifat menyeluruh dan mengidentifikasi faktor-faktor, kekuatan, dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut. Yang kedua yaitu implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama di atas. Nah, tindakan ini segera diikuti oleh kegiatan pengumpulan data dan fakta-fakta. Kegiatan pengumpulan data ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menyiapkan data bagi evaluasi tindakan. Yang kedua, sebagai bahan pemahaman tentang masalah yang dihadapi. Yang ketiga, sebagai bahan untuk menilai kembali dan mengadakan modifikasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.